Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi di mana pertemuan sistem penyanggaan dan namanya perencanaan terowongan 2. Jadi sebelum kita memahami benar-benar bagaimana penyanggaan yang pas dilakukan di tambang bawah tanah kita rencanakan, kita harus tahu dulu nih bagaimana merencanakan terowongan yang bagus. Yang sebelumnya itu macam-macam parameter daripada pengujian mekaniknya ya. Sekarang kita masuk kepada parameter dari parameter-parameter lain yang menjadi pertimbangan. Nih, jadi kenapa sih kita membutuhkan namanya terowongan atau kita menambang bawah tanah ya? Nih, kita nggak mungkin lagi nih kalau misalnya menambang dari atasnya kita pasti melakukan. Tetapi kalau ternyata endapan ban jalannya berada di bawah, nggak mungkin. Jadi kita pasti opsinya adalah membuat terowongan. Nah, kalau ini contohnya apa? Ini kita menggunakan namanya simulasi sipil. Jadi di sipil ini kan lama-lama gunung ini akan memutar terus nih. Berapa banyak biaya kita kalau kita mau dilakukan jalan nih di atas permukaan. Tetapi solusinya lain apa? Kita coba langsung pakai terowongan. Dari sini langsung tembus ke belakangnya gunung ini. Nah, itu kelebihan daripada terowongan yang kita inginkan. Masuk sini, keluarnya sudah di belakang. Tapi kalau kita pakai jalan atas ya kita mengelilingi bukitnya ini. Contohnya di mana? Sampai sekarang di Yogyakarta yang jalan Jogja ke Wonosari ya, teman-teman dari UPN itu wacana membuat terowongan menembus langsung karena waktunya lebih cepat hitungan kalau kita membuat terowongan dari Jogja langsung ke Wonosari. Jadi ini hasil daripada klasifikasi massa batuan yang kita lakukan ya di panjang terowongan. Ini ada desainnya, ini harus skalanya secara jelas. Nah ini kelas massa batuannya dibagi menjadi ada 4, ada 3, ada 3, ada 4, ada 3, 4, dan 3. Ini artinya apa? Tidak semua perilaku sepanjang meteran ini kita lakukan yang sama. Dari apa? Dari semuanya. Jadi jenis penyanggaan, time up time dari batuannya, maupun dari perilaku sistem kerja kita di sana. Enggak semuanya harus kita samakan, pasti akan terjadi perbedaan. Nah, dari sinilah biasanya tim geoteknikal masuk terlebih dahulu ketika melihat kemajuan dan kita lihat masa batuannya di mana. Itu bisa pada saat kemajuan tambang. Bisa juga pada saat proses penggalian atau pemboran. Jadi kita sudah petakan kelas batuannya seperti apa. Dari situ kita bisa mengetahui nanti ke depannya dia bentuk masa batuannya berapa saja yang harus kita kendalikan. Nah, kemarin kan sudah dilihat tuh jenis penyanggaan kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan kelas 4 itu seperti apa. Jadi ada pertimbangan sendiri-sendiri. Oke, nih permasalahan tidak stabilan pada terowongan. Jadi ini adalah teman-teman harus kita melihat bagaimana kita membuat atapnya itu selalu aman. Jadi ini bisa ada runtuhan di ujungnya, ada yang di depan. Nih, ini ada stabilitas. Jadi ini ada tegangan yang tidak yang merata nih sepanjang bukaan terowongan, lalu ini ada air yang masuk, air tanahnya, ground subsidence, jadi turunnya permukaan tanah. Nah, ini struktur yang bekerja nih di atasnya ini bisa jadi longsor, lalu ini akan terjadi penurunan. Nah, yang di bawahnya apakah nanti terganggu atau tidak? Nah, itu harus pertimbangkan dengan sebaik mungkin. Jadi kita harapin terowongan yang kita buat tidak mengganggu lingkungan di sekitarnya maupun lingkungan di atasnya. Nih, parameter kecepatan gelombang elastis dan faktor kompetensi merupakan salah satu pendekatan yang dapat digunakan dalam penentuan klasifikasi batuan maupun tanah. Meski demikian, karena pendekatan yang dihasilkan cukup kasar, maka pendekatan tersebut merupakan penunjang dari penyelidikan geologi lokal, pengeboran teknik, dan pengambilan contoh batuan dan tanah. Ini kategori tanah dan batuan, ini ya, kuat tekan bebas batuan, berat isi, ini bertebal lapisan penutupnya, faktor kompetensinya. Untuk kondisi batuan dengan rekahan, maka kekuatan batuan semu dihitung menggunakan persamaan ini. Nih, Q aksen, PP per UP, ini. PP kecepatan gelombang ini. Kita bisa menggunakan kecepatan lambat gelombang. Nah, ini jenis-jenis daripada
batuan dengan pengukuran kecepatan gelombang elastisnya. Jadi teman-teman bisa lihat kategorinya A, B, C, maupun C1, C2. Ini sempat kemarin di pertemuan sebelumnya saya perlihatkan bagaimana peran C1, C2, A, dan B-nya. Ini kondisi geologinya dipengaruhi oleh air dan karakter hidrologi. Nih, dia harus batuannya sangat keras dan segar. Ini tergolong golongan 1. Nah, kita lihat kecepatan lambat gelombangnya dari mana? Kita lihat ini 3 lewat ya, 3,5 mungkin mau 3,8 lah sampai 5,8. Nah, kalau kecepatan gelombang seismiknya rendah, kelas berapa? C2 nih. Di sini nih, 2. Batuan relatif keras, segar, dan tanda-tanda sedikit lapuk. Nah, ini kan tidak ada lapuk nih. Jadi apa? Masif batuannya. Ini RTD-nya. Jadi masing-masing parameter ini teman-teman masukkan. Di mana teman-teman ada punya parameter ini ya dimasukkan. Parameter ini dimasukkan. RTD ini dapat dari mana? Bisa dari hasil pengeboran kori maupun dari pengamatan rekahan. Ada rumusnya tersendiri. Nah, itu ya teman-teman ya. Jadi bisa melihat dari parameter kotak tabel ini data-data apa saja yang akan kita butuhkan. Jadi ketika teman bekerja, apapun nanti untuk penelitian bisa melihat mana faktor-faktor yang menjadi penting dan data-data yang penting untuk kita menganalisis terowongan. D1, D2, dan E. Kalau ini kita ngomong aja yang E langsung lah ya. Nih, batuan metamorf, batuan kronik, batuan presinikum. Nih, pesesar, daerah patahan, daerah rombakan yang besar, dan lain-lain mengandung formasi lempung dengan tekanan tanah tidak simetris. Nih, ini kalau sudah seismiknya malah tidak diketahui kan. Nah, jadi itu teman-teman. Jadi dari parameter-parameter ini, secara tidak langsung kita bisa mengetahui nih berapa ya besar kelas apa batuan tersebut. Jadi pertanyaan yang kemarin ada timbul C1, C2, D1, D2, dan E, terjawab sudah. Kriteria pemilihan jenis perkuatan. Jadi jenis penyanggaan yang akan kita gunakan. Nih, batuan keras, batuan lunak, media tanah, zona patahan, squeezing room. Squeezing itu apa? Jadi terowongan kita tuh yang dari sebesar ini jadi kecil nih, mengecil meriput gitu. Jadi kalau batuan semprot bisa batuan semprot, batuan penyangga baja, lantai kerja. Kalau batuan sedikit rekahan, tapi kalau banyak rekahan nih sangat efektif pada persiap tidak perlu. Nih. Ya, dari tabel ini bisa teman-teman dari kelas batuan tadi. Teman-teman mau pakai yang mana? Kelas B berarti otomatis kita harus nyiapin apa di site tambang beton semprot maupun baut batuan. Kalau banyak rekahan, nah ini sangat efektif. Ya, keterangannya nih lingkaran efektif dan tidak perlu. Jadi ini kalau penyanggaan ya efektif. Penyangga baja lantai kerjanya sangat efektif gitu. Jadi di sini teman-teman bisa pakai nih mau mana yang kita gunakan. Ini sumbernya dari mana? JSCE tahun 2007. Jadi kalau kita banyak zona patahan, ya pakai semua nih. Beton semprot, baut batuan, penyangga baja, lantai kerja. Nah, squeezing juga. Kenapa? Kalau di batuan keras ya sering terjadi squeezing. Nih, efektif semuanya. Kita lihat batuan lunak. Batuan lunak berarti apa? Penyangan baju tidak diperlukan. Prinsipnya tidak perlu. Lantai kerja beton diperlukan untuk memastikan kondisi lapisan fondasi base course yang baik pada masa layang, terutama pada media batu lempung. Nih. Kenapa lantai kerja kok menjadi suatu perhatian, Pak? Nah, lantai kerja kalau tidak datar gimana? Dari lori yang kalian bawa nanti bahan-bahan tambang, dari dump truck yang lewat, kan susah tuh. Nah, jadi kita kan harus selalu datar nih, sebisa mungkin selalu stabil dan tidak ada terjadi displacement mau di atap, dinding maupun lantai gitu. Nih. Skema tipikal pola perkuatan dan dinding serta deformasi yang diizinkan nih. Arah memanjang melengkung, panjang penggaliannya berapa meter, 2 meter, 1,5 nih, 1 sampai kurang sumbernya JSCE ya. Jadi teman-teman bisa mencari langsung buku rujukannya utamanya JSCE tahun 2007. Nyangga bajanya nih. Ini setiap kemajuannya berapa meter. Nih, deformasi yang diizinkan kita lihat kalau D3 itu 10 cm ya hitungannya cm. Kalau penggalian meter. Tapi kalau
deformasi sentimeter. Lantai kerjanya segini. Oke, teman-teman ya, tinggal dilihat. Jadi ketika teman-teman nanti di lapangan ada penelitian di tambang bawah tanah pakai metode yang di EJSCE tahun 2007, bisa teman-teman dengan apa ya, kita mengukur nih ada deformasi nggak di lantai di mana, nanti itu terpetakan, terkotakkan. Jadi itu bisa menjadi salah satu judul skripsi atau penelitian tugas akhir daripada teman-teman semua atau jurnal-jurnal ilmiah. Nih, penampang melintang tipikal pada pola kekuatan dan dinding-dinding pada terowongan. Ini headingnya, ini ada bench, dinding terowongan, nih. Baut batuan ya. Jumlahnya ini yang kita analisis. Kerapatannya, jarak berapa ya. Semakin rapat berarti semakin banyak baut yang digunakan. Semakin banyak baut yang digunakan ya, semakin mahal nanti penyanggaan yang akan kita gunakan. Nih. Penampakan memanjang tipikal pola perkuatan dan dinding. Seperti ini heading. Jadi ini ada dinding terowongan, muka bidang galian, beton semprot dan penyangga baja. Jadi sudah disemprot, disangga lagi penyangga baja, lalu disemprot lagi. Gitu. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya.